Haleluya. Haleluya. Oh. Saya mengajak saudara untuk mari kita sembah Tuhan. Mari setiap saudara dimanapun saudara berada, sembah Tuhan. Kita sedang beribadah. Saudara tidak sedang menonton sebuah acara, tetapi kita sedang beribadah. Naikkan ucapan syukur saudara, naikkan penyembahan saudara kepada Tuhan yang telah memelihara kehidupan saudara, kepada Tuhan yang sangat baik dalam hidup saudara. Haleluya. Penyembahanmu kepada Tuhan, ucapan syukurmu pagi hari ini untuk kebaikannya. Mengucap syukur adalah memperkatakan setiap pertolongan dan kebaikan yang pernah saudara terima. Itulah ucapan syukurmu. Ucapan syukurmu adalah mengakui pertolonganmu hanya datang daripada Tuhan. Itulah ucapan syukurmu. Naikkan ucapan syukurmu. Bagaimana hari demi hari Tuhan menolongmu, hari demi hari Tuhan memegang tanganmu, hari demi hari Tuhan memberikan kesehatan dan memelihara hidupmu. Naikkan ucapan syukurmu saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kau memelihara hidup kami. Kau memberikan nafas sehingga kami bernafas dengan baik. Kau memberikan kesehatan di tengah pandemi. Kau memberikan kesehatan di tengah kematian merajalela di sekeliling kami. Kau memberikan perlindungan sementara ada maut berjalan di sekeliling kami. Engkau tetap menjagai kaki kami, langkah kami, hidup kami. Sehingga 1000 rebah di sisi kiri kami, 10.000 rebah di sisi kanan kami, tetapi kami tetap berdiri teguh bersama dengan Engkau. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Katakan, ku tenang sebab kau Allahku. Kami mau menepuk tangan kami. Kami bertepuk tangan memberikan aplaus bagimu Tuhan. Haleluya. 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 Mari setiap saudara layar handphonemu, layar laptopmu,
Firman Tuhan sedang mengalir, sedang menjamah engkau. Dia memberikan kekuatan yang baru, dia mengalirkan pengurapan yang baru, dia memberikan kesembuhan, dia memberikan pengharapan yang baru. Terimalah ini, terimalah pengurapan yang baru di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus yang telah mati dan bangkit dan naik ke sorga, yang menyediakan tempat buat kita. Di dalam nama Yesus yang mengasihi setiap saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Berfirmanlah kepada kami. Kami siap menerima arahan-Mu, apa yang harus kami kerjakan. Di dalam nama Yesus, urapi setiap kami yang mendengar dan hamba-Mu yang menyampaikan, biar di atasnya nama-Mu dipermuliakan. Dan sementara kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami juga mempersiapkan hati kami untuk menerima perjamuan kudus hari ini. Tubuh dan darah-Mu yang menjadi meterai buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Shalom, saudara. Shalom. Sebuah sukacita yang besar apabila kita bisa kembali beribadah sekalipun masih dalam kondisi yang belum ada perubahan. Dan kita masih beribadah streaming. Dan sebelumnya saya kembali lagi mau mengingatkan saudara bahwa kita sedang ibadah streaming. Jadi saudara tidak sedang menonton ibadah, tapi saudara sedang beribadah bersama-sama dengan kita. Jadi ikuti setiap arahan, ikuti dan responi saudara. Dan katakan amin, angkat tangan saudara, dan ikuti pembacaan Alkitab, dan sama-sama merenungkan dan sama-sama belajar. Dan jangan lupa mencatat setiap apa yang disampaikan. Sebab ketika saudara mencatatnya, maka saudara akan teringat satu minggu ini apa yang harus saudara lakukan. Sekali lagi, sekalipun kondisi kita tetap sama, tetapi kita harus terus berjalan, kita harus terus maju, kita harus terus bergerak. Sebab kita tahu bahwa bangsa ini masih berjibaku melawan corona. Bahkan banyak bangsa juga masih melakukannya. Dan bukan cuma itu saja, bahkan gereja hari-hari juga menghadapi masa sulit, saudara. Di mana para hamba Tuhan juga mendapatkan sebuah tertawaan gereja, ditertawakan gereja, diejek karena perdebatan-perdebatan yang muncul seputar pandemi ini. Dan belum lagi selesai di situ, muncul juga pembela-pembela yang membela idola mereka masing-masing dengan segala macam pembelaannya. Dan itu menimbulkan ejekan-ejekan buat gereja. Tapi saya mau berkata buat saudara, saudara gak perlu kecil hati, saudara gak usah terpengaruh dengan apapun, termasuk terpengaruh dengan segala macam ejekan-ejekan dari kalangan siapapun itu, saudara. Karena kalau cuma diejek, kekristenan sudah sejak dari awal kita mengalami ejekan, saudara. Betul gak saudara? Sejak Yesus memberitakan firman-Nya, Yesus pun diejek. Jadi kalaupun Yesus diejek, Yesus pun diejek maksudnya. Apalagi kita, siapakah kita? Amin saudara. Jadi saya hanya mau mengajak saudara untuk berfokus bukan hanya kepada ejekan atau lagi berfokus pada pengejek, tetapi saya ajak saudara berfokus kepada diri kita sendiri. Berfokuslah kepada hidup saudara, sebab yang bisa menolong hidup saudara hanya saudara. Ini dia. Dan justru hari-hari ini harus ada sebuah pertanyaan besar yang harus dijawab oleh gereja. Pertanyaan besar yang harus dijawab oleh para pemimpin-pemimpin gereja. Pertanyaannya adalah begini saudara, kenapa justru pada saat-saat seperti ini gereja Tuhan sepertinya kehilangan otoritas? Justru pada saat-saat seperti ini peran gereja Tuhan tidak terlalu terlihat. Gereja seakan-akan kehilangan otoritas dan kuasa.
Padahal dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-18 jelas bahwa Yesus berbicara pertama kali mengenai gereja. Yesus berkata bahwa alam maut pun tidak akan berkuasa. Alam maut tidak berkuasa atas gerejanya. Bahkan Yesus menegaskan begini, saudara, bahwa kunci kerajaan sorga diberikan kepada gerejanya. Ini dia. Tapi apa yang terjadi hari ini justru, sorry to say, dengan sedih saya juga mau berkata, kalau saya berbicara tentang gereja, berbicara tentang kita semua, bahwa gereja sedang menjadi bahan tertawa dan menjadi bahan ejek. Ini dia. Tapi sekali lagi, mari kita lihat. Mengenai ini semua, satu hal yang penting yang ingin saya ingatkan buat setiap saudara hari ini adalah, where is your position? Posisi saudara ada di mana hari ini? Ini dia. Sebab saudara harus mengerti dalam kondisi apapun dalam hidup saudara, saudara harus tahu saudara ada di posisi di mana. Posisi saudara ada di mana. Saya ajak saudara bukan dalam kitab Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-11. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-12. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-12. Saya bacakan buat saudara. Aku katakan di dalam Kristus. Perhatikan Alkitab saudara. Paulus sedang berkata begini. Aku katakan dalam tanda kutip di dalam Kristus. Saya lanjutkan. Karena di dalam dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi apa? Puji-pujian bagi kemuliaannya. Jadi di sini Paulus berkata begini, aku katakan di dalam Kristus. Apa itu maksudnya? Paulus berkata, aku di dalam Kristus. Nah, mari saya beritahu saudara, maksud Paulus di sini adalah Paulus sedang memberitahukan posisi, sebuah positioning, sebuah posisi. Itu adalah posisi di mana seharusnya saudara tinggal. Paulus sedang berkata posisinya dia sedang ada di dalam Kristus. Ini dia. Sama dengan saudara hari ini, saya cuma mau mengingatkan buat saudara di mana posisi saudara hari ini. Apakah saudara ada di dalam Kristus atau saudara ada di mana? Justru dalam kondisi seperti ini saya mau berkata buat saudara, jangan pernah menjauh dari Tuhan. Justru dalam kondisi yang seperti ini, saudara harus tetap dekat dengan Tuhan. Sebab posisi saudara di dalam Kristus itu akan membuat begini, realita Kristus atau kehidupan Kristus itu keluar, mengalir dalam hidup saudara. Ini dia. Jadi ketika saudara ada di dalam Kristus, realita Kristus, kehidupan Kristus itu mengalir dalam kehidupan saudara. Sama seperti yang dinubuatkan dalam kitab Yeskiel pasal yang ke-47, yang berbicara bahwa kemanapun saja sungai itu mengalir. Jadi ada sumber yang keluar dari mata air yang keluar dari bait Allah dan terus mengalir sampai ke sungai-sungainya meluap. Dan kemanapun alir itu mengalir, maka akan ada terobosan, bahkan akan ada kehidupan. Bahkan di tepi sungai, di kanan kirinya akan tumbuh pohon-pohonan yang terus berbuah dan daunnya bisa menjadi obat. Itu artinya apa? Kehidupan saudara akan membawa kesembuhan, pemulihan, membawa kebangkitan kemanapun saudara pergi. Ketika realita Kristus ada dalam kehidupan saudara. Ini dia. Makanya hari ini saya tidak sedang berkhotbah. Hari ini memang saya tidak sedang berkhotbah, tapi saya sedang menyampaikan apa yang menjadi maksud Tuhan setiap saat, setiap minggu. Ini dia. Hari ini Tuhan mengingatkan, hey, saudara sedang ada di mana? Sebab dalam kondisi seperti ini yang terpenting adalah posisi saudara di dalam Tuhan.
Makanya dalam minggu-minggu sebelumnya saya sampaikan bahwa hanya dengan dekat Tuhan maka saudara akan mendapatkan ide-ide baru. Hanya dengan saudara merenungkan firman Tuhan maka saudara akan memberikan kepada saudara sebuah inisiatif yang baru. Ketika saudara dekat dengan Tuhan maka saudara akan menemukan sebuah pengharapan yang baru. Tidak ada cara yang lain, saudara. Makanya sekali lagi saya mengingatkan buat saudara, di mana saudara hari ini? Paulus berkata, posisinya ada di dalam Kristus. Ini dia. Maka sekali lagi saya mengingatkan buat saudara, ini waktunya saudara menggali kebenaran firman. Ini waktunya saudara punya waktu-waktu khusus dengan Tuhan, duduk di kaki Tuhan, berdoa, minta arahan Tuhan. Ini dia. Minta arahan Tuhan. Dan berhenti copy paste. Berhenti copy paste. Ketika saudara mendapatkan renungan yang bagus, gak usah buru-buru di posting lagi. Sekalipun itu renungan bagus. Bahkan ketika saudara, waduh renungan ini pas buat saya, jangan diposting. Keep buat diri saudara. Yang saudara posting adalah yang saudara temukan ketika saudara belajar firman. Dan dengar baik-baik. Ketika saudara melakukannya, saudara akan semakin mengerti firman, saudara akan semakin tahu jalan-jalannya Tuhan. Ini dia. Jadi berhenti. Sebab segala sesuatu sedang digoncang. Harus saya ingatkan ulang-ulang. Semua segala sesuatu sedang digoncang. Sebab memang ini adalah tanda-tanda zaman. Saya ajak saudara buka dalam kitab Matius pasal yang ke-24. Matius pasal yang ke-24 ayat yang ketiga. Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke Matius pasal yang ke-24 ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-8. Saya bacakan buat saudara. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Apakah tanda-tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Maka jawab Yesus, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang, kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab, dengar baik-baik saudara, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Tapi mari saya beritahu buat saudara, dalam terjemahan bahasa Inggris The New King James menjelaskan seperti ini dengan jelas. Saya bacakan buat saudara. For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famines. Kelaparan, akan terjadi kelaparan. And yang gak ditulis dalam bahasa Indonesia adalah pestilences. Pestilences ini apa? Wabah, pandemi. Ini dia, epidemi bahkan. Jadi ada tingkatan wabah, naik lebih tinggi lagi epidemi, naik lebih tinggi lagi pandemi. Kalau wabah dalam skala kecil, epidemi skala besar, tapi masih bisa terkendali. Tapi kalau sudah namanya pandemi, itu nggak terkendali, saudara. Ini dia. Dan Alkitab sudah mencatat akan terjadi pestilences and earthquakes in diverse places, di tempat yang berbeda. Jadi ini yang terjadi, ini yang sedang terjadi. Ini dia. Jadi dalam kondisi seperti ini, jangan bermain-main dengan dosa. Dalam kondisi seperti ini, jangan bermain-main dengan Tuhan. Saudara harus lebih serius lagi dengan Tuhan. Serius mengikut Tuhan. Serius melayani Tuhan.
serius dalam doa-doa saudara. Saudara harus lebih serius. Ini dia. Sebab itu menjelaskan posisi saudara. Ini. Kenapa saya mengingatkan itu? Sebab position will bring protection. Protection will bring provision. And provision will bring promotion. Jadi posisi saudara itu akan membawa, mengikuti. Yang mengikuti posisi saudara itu adalah apa? Proteksi, perlindungan. Ini dia. Makanya pertama kali yang saya ingatkan adalah posisi saudara. Ini dia, posisi saudara. Jadi gak ada tempat yang lain. Berdekat pada Tuhan. Sebab saudara tidak bisa menunggu sampai pandemi ini lewat. Gak bisa. Saudara tidak bisa menunggu. Saudara harus bergerak. Saudara harus melangkah. Saudara harus melakukan sesuatu. Saudara harus aktif. Cuman pertanyaan adalah apa yang harus dikerjakan? Kan begitu. Kalau saudara bertanya apa yang harus dikerjakan, mendekat pada Tuhan, sebab kebutuhan masing-masing kita berbeda. Mendekat pada Tuhan, maka saudara akan diberi tuntunan oleh Tuhan. Menggali kebenaran firman, membaca firman, belajar firman, maka saudara akan diberikan hikmat oleh Tuhan. Ini dia. Sebab dalam Matius 24, tadi saya teruskan ayat yang ke-32. Ayat yang ke-32 saya bacakan buat saudara. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan boleh bertunas. Kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Artinya Tuhan sedang berkata begini, kalau tadi yang disebutkan bangsa bangkit melawan bangsa, kelaparan terjadi, gempa bumi terjadi, kemudian apa? Wabah, epidemi, pandemi terjadi. Berarti waktunya sudah dekat. Ayat yang selanjutnya 33, Matius 24, 33. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Ayat 34, aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Ini dia. Waktunya begitu sangat singkat, saudara. Benar, sangat singkat, saudara. Ini dia. Saya ajak saudara, saya teruskan. Lompat di ayat yang ke-37 dan 38. Sebab, ini dia. Yang pertama tadi apa yang harus kita lakukan? Sadari posisi saudara di mana. Dan yang kedua ini nih. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Saya ulang ayat 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Ini dia. Yang pertama, posisi saudara harus jelas. Saudara ada di dalam Tuhan. Maka saya berkata buat setiap saudara yang hadir, yang mengikuti streaming hari ini, saudara yang merasa jauh dengan Tuhan, saudara mari mendekat pada Tuhan. Saudara yang merasa lama tidak beribadah, mari mendekat pada Tuhan. Saudara yang rindu untuk melayani Tuhan, mari melayani Tuhan dimanapun saudara berada. Kalau saudara bingung caranya seperti apa, hubungi kami melalui messenger kami, melalui di Instagram, DM di Instagram, hubungi kami. Maka kami akan melayani setiap saudara. Kami akan mengarahkan setiap saudara. Ini dia. Sebab visi daripada gereja ini adalah building people that pleasing God and respected by others. Visi daripada gereja ini adalah apa? Membangun umat yang menyenangkan Tuhan dan dihormati oleh sesama. Amin, saudara. Hubungi kami. Yang pertama, pastikan posisi saudara. Saudara ada di dalam Tuhan. Pastikan hidup saudara adalah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang kedua adalah ini dia. Pastikan posisi saudara yaitu ada di dalam bahtera. Bahtera apa? Bahtera keselamatan. Sama seperti pada zaman Nuh.
Dunia ini dihancurkan oleh karena kejahatan manusia. Yang Tuhan sendiri juga kaget-kaget. Bahkan mungkin ini dalam perenungan saya nggak ditulis dalam Alkitab. Bahkan iblis pun sampai kaget-kaget melihat kejahatan manusia. Mungkin hari ini iblis pun juga sudah mulai minder melihat manusia yang begitu tambah jahat. Ya kan? Mungkin iblis juga mulai garuk-garuk kepala karena dia sudah tidak punya pekerjaan, karena semua pekerjaannya diambil alih oleh manusia. Dan pada akhir zaman ini, hanya orang-orang yang masuk ada di dalam bahtera keselamatan. Ini dia. Sama seperti semua makhluk masuk ke dalam bahtera Nuh, dan mereka diselamatkan. Sebab dengar baik-baik saudara, seringkali Tuhan itu berbicara di tengah air bah. Mazmur pasal yang ke-29 ayat yang ke-10. Mazmur pasal yang ke-29. Mazmur pasal yang ke-29 ayat yang ke-10, Alkitab mencatat begini saudara, Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Ini dia. Hari ini pastikan saudara ada di dalam bahtera. Bahtera apa itu? Bahtera keselamatan. Bahtera apa itu? Bahtera keluarga kerajaan Allah. Pastikan saudara ada di situ. Sebab dengar baik-baik saudara, setinggi apapun air bah itu naik, setinggi itu pula bahtera itu akan naik mengatasi air bah. Haleluya. Sebab setiap orang yang posisinya ada di dalam bahtera ini tadi yang saya sebutkan, setiap orang yang posisinya ada di dalam bahtera, maka otomatis dia akan dapat perlindungan. Seluruh keluarga Nuh, saya tidak sempat buka ayat ini, saya tidak sempat membaca ayat ini, tapi saudara baca Alkitab saudara mengenai Nuh. Semua yang masuk dalam bahtera Nuh, mereka masuk dalam perlindungan. Yang pertama posisi saudara. Kalau saudara sudah ada dalam bahtera Nuh, saudara dalam bahtera keselamatan, saudara dalam kerajaan Allah, menjadi keluarga kerajaan Allah, maka saudara akan mendapat perlindungan. Perlindungan apa? Saudara terlindung dari air bah. Saudara terlindung dari tenggelam. Saudara terlindung dari kebinasaan. Ini dia. Bukankah hari ini maut sedang berjalan di sekeliling kita? Bukankah hari ini maut sedang mencari mangsa? Siapa yang bisa ditelannya? Tetapi setiap saudara yang ada di dalam bahtera, maka saudara akan mendapatkan perlindungan. Pastikan saudara masuk dalam bahtera, dan pastikan saudara tidak keluar dari bahtera. Dan pastikan saudara, ini analogi saya, jangan duduk-duduk di pinggir bahtera, kepleset salah-salah jatuh saudara. Amin. Masuk ke dalam bahtera. Jangan berdiri di pinggir. Jangan hanya jangan hanya sekedar berpartisipasi, tapi dedikasikan diri saudara. Jangan hanya bersimpati. Ada orang-orang yang berkata, saya simpati dengan orang Kristen, saya bersimpati dengan pengajarannya. Jangan hanya bersimpati, masuk ke dalamnya. Karena kalau duduk-duduk di pinggir, salah-salah bisa kepleset jatuh saudara. Tidak ada perlindungan buat saudara. Haleluya. Jadi hari ini pastikan posisi saudara ada dalam bahtera. Sebab posisi saudara itu membawa perlindungan. Yang pertama, yang kedua, posisi saudara juga membawa penyediaan. Ketika saudara ada di dalam bahtera, posisi saudara sedang masuk pada posisi di mana saudara dipelihara. Hari ini saudara mau dipelihara Tuhan, masuk ke dalam bahtera. Masuk ke dalam bahtera. Gak ada tempat yang lain. Mendekat pada Tuhan, gak ada tempat yang lain. Saudara akan dipelihara oleh Tuhan. Saudara yang pertama, saudara dilindungi, mendapatkan perlindungan. Perlindungan dari tenggelam. Banyak orang yang sudah mulai tenggelam hari ini. Usahanya mulai tenggelam, pekerjaannya mulai tenggelam, ekonominya mulai tenggelam. Tapi setiap orang yang berada di dalam bahtera, dia tidak tenggelam. Dan yang kedua, dia dipelihara oleh Tuhan. Bayangkan, bahtera Nuh itu terapung-apung. Bahtera Nuh terapung-apung begitu lama. Ini dia.
Alkitab mencatat seperti ini, saudara. Panjang dari Bahtera Nuh itu sangat panjang. Dia melebihi daripada lapangan bola. Itu Bahtera Nuh. Ini dia. Dan ada kira-kira 50.000 hewan yang ada di dalam Bahtera Nuh. Ini dia. Kejadian 7 ayat 8 sampai dan 9 Alkitab mencatat begini. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dan burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Ini dia. Jadi hari ini bahtera menunggu, saudara. Bahtera terbuka. Dia sedang menunggu, saudara. Come, masuk, saudara, sebelum ditutup. Ini dia. Sebab Tuhan sendiri yang menutup bahtera itu, bukan Nuh. Ini dia. Kejadian 7 ayat yang ke-16. Alkitab mencatat, dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan, perhatikan baik-baik, menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Jangan sampai saudara terlambat. Jangan sampai pintu bahtera tertutup dan saudara belum masuk di dalamnya. Segera masuk, saudara. Segera masuk. Ini dia. Dan ketika saudara masuk dalam bahtera itu, semua penyediaan disediakan di sana. Saya sendiri juga menyelidikinya dan amazing. Bagaimana mungkin dengan kira-kira puluhan ribu sepasang binatang, jantan dan betina, kemudian di situ ada Nuh dan keluarganya, dan mereka hidup. Itu hal yang luar biasa. Ini kalau bukan Tuhan, ya. Ini berbicara tentang pemeliharaan Tuhan, saudara. Hari ini mungkin ada yang gak masuk akal dalam diri saudara. Bagaimana dalam kondisi ini? Saya bersaksi dalam nama Yesus, 2 bulan ini Tuhan memelihara kehidupan kami. Tuhan memelihara kehidupan kami. Kami melayani Tuhan sepenuh waktu, tapi Tuhan memelihara kehidupan kami. Amin, saudara. Karena Tuhan yang memelihara kami. Ini dia. Dan saya mau setiap saudara juga dipelihara oleh Tuhan. Ini dia. Dan saudara mau tahu berapa lama bahtera Nuh ini terapung-apung? Ini dia. Alkitab mencatat kira-kira dihitung dari mereka masuk ke bahtera sampai mereka keluar dari bahtera, itu dihitung kira-kira 360 hari. Berarti hampir 1 tahun penuh. 1 tahun penuh. Hidup di dalam bahtera, dan Tuhan pelihara itu. Dan Tuhan pelihara itu. Jadi saya mau beritahu buat saudara bahwa posisi saudara akan membawa proteksi, perlindungan. Dan yang kedua, akan membawa pemeliharaan Tuhan, provision dalam kehidupan saudara. Ini dia. Saya percaya umat Tuhan semestinya tidak bisa dikalahkan oleh iblis. Umat Tuhan hanya bisa dikalahkan iblis ketika umat Tuhan melawan Tuhan. Lihat bangsa Israel. Setiap kali bangsa Israel melawan Tuhan, dia kalah perang. Tetapi setiap kali bangsa Israel berpihak pada Tuhan, mereka tidak pernah terkalahkan. Hari ini saya mau berkata bahwa Injil adalah karya keselamatan Kristus. Ini dia. Jadi pemberitaan Injil adalah pemberitaan mengenai karya keselamatan Kristus. Hari ini saya mengajak saudara masuk dalam bahtera. Sebab dalam bahtera posisi saudara akan menentukan perlindungan dan pemeliharaan. Ini dia. Terjadi dalam hidup saudara. Dan sudah dimeteraikan melalui tubuh dan darah Yesus. Hari ini saudara, saya tidak akan perpanjang, tetapi saya hanya mau berkata dan mengingatkan setiap saudara.
posisi saudara di dalam Tuhan. Di mana posisi saudara? Haleluya. Kalau hari ini saudara merasa saudara sudah ada di dalam Tuhan, mengucap syukur hari ini saudara sudah ada di dalam bahtera. Naikkan ucapan syukurmu. Naikkan ucapan syukurmu. Karena engkau sudah ada di dalam Tuhan. Coba ingat beberapa waktu yang lalu. Sebelum saudara ada di dalam Tuhan. Ingat hari ini. Seperti hari ini, hari Minggu. Jam berapa ini? Jam 10. 45 menit. Sebelum saudara di dalam Tuhan, saudara ada di mana? Mungkin saudara masih ingat, kalau saudara tidak di dalam Tuhan hari ini, mungkin saudara masih tidur di kamar saudara dalam kondisi mabuk. Mungkin saudara sedang tidur dengan seseorang yang bukan suami dan bukan istri saudara. Mungkin saudara sedang tidur dengan bergelimang dosa. Saudara mungkin sedang tidur dengan kelaparan. Saudara mungkin sedang tidur bukan di tempat yang layak. Tapi hari ini, kalau saudara ada di tempat yang layak, kalau hari ini saudara tidak sedang kelaparan, kalau hari ini hidupmu sedang hidup benar, saudara bersama dengan orang-orang yang mengasihimu, dan saudara bersama dengan orang-orang yang engkau kasih, itu semua karena Tuhan. Itu semua karena engkau ada di dalam bahtera Tuhan. Hari ini, jangan ragu-ragu lagi mengikut Tuhan. Masuk lebih dalam. Masuk lebih dalam. Dan pastikan posisi saudara di dalam Tuhan. Saya mengajak saudara, mari kita berdoa. Mari kita naikkan ucapan syukur. Haleluya. Naikkan ucapan syukur saudara pagi hari ini. Sebab oleh tubuh dan darah Yesus, maka kau mendapatkan posisi yang layak. Kau mendapatkan posisi yang luar biasa. Kau hidup benar. Kau hidup selayaknya seorang manusia, seorang anak manusia hidup. Hidupmu menjadi berharga oleh karena Tuhan. Engkau ada di dalam bahtera. Dan setinggi apapun air bah itu melanda, maka bahtera itu akan naik. Tetap mengatasi air bah. Pemeliharaan ada dalam bahtera itu. Perlindungan juga ada di dalam bahtera itu. Terus naikkan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Dan mari siapkan hati, roh, jiwa saudara. Sebab penebusan yang dikerjakan oleh Yesus di kayu salib adalah sebuah penebusan dengan harga yang sangat mahal. Dia memberikan tubuh dan darahnya buat saudara. Sehingga saudara ada di dalam bahtera keselamatan itu. Sehingga saudara ada dalam posisi di tengah-tengah keluarga kerajaan Allah. Sehingga saudara mendapatkan perlindungan, saudara mendapatkan pemeliharaan yang daripada Tuhan. Naikkan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk korban darahmu, tubuhmu yang dipecah-pecahkan buat kami. Dan kami mau menerima tubuh dan darah dengan hati nurani yang murni, hati nurani yang suci di hadapan-Mu. Bukan karena kebaikan kami, tetapi karena Engkau yang memurnikan dan menyucikan hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Mari setiap saudara yang ada di rumah, persiapkan tubuh dan darah Yesus. Dan mari dengan penuh rasa syukur kita mau menerima tubuh dan darah Yesus. Berkati setiap kami. Dan biarlah tubuh dan darah-Mu kembali lagi mengingatkan, tidak ada hal yang perlu kami khawatirkan kalau yang paling berharga telah Kau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Dan mari setiap saudara mulai ambil anggur perjamuan saudara. Dan setiap
Saudara yang ada di tempat ini, saya persilakan untuk mengambil tubuh dan darah Yesus. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari angkat roti tinggi di tangan kanan saudara. Haleluya. Haleluya. Perjamuan ini hanya diperuntukkan buat setiap saudara yang telah dibaptis dan tidak diperuntukkan untuk anak-anak yang belum dibaptis. Buat setiap saudara yang mengambil keputusan untuk dibaptis, sesungguhnya saudara boleh mengambil bagian dalam ibadah perjamuan ini. Dan setelah ini saudara bisa menghubungi kami sehingga kami bisa melayani saudara. Mari angkat roti di tangan kanan saudara. Sebab demikian kata firman Tuhan, pada waktu malam sebelum dia diserahkan, diambilnya roti sambil berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan kepadamu. Ambil dan makanlah, dan itu akan menjadi peringatan akan engkau. Percayakah saudara? Roti di tangan kanan saudara adalah persekutuan kita bersama dengan tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Angkat cawan. Korban kerafiran Yesus di kayu salib yang telah memecahkan tubuhnya dan mencurahkan darahnya buat setiap kita. Dan setelah itu diambilnya cawan sambil berkata, inilah darahku yang ditumpahkan, yang dicurahkan kepadamu. Ambil dan minumlah, dan setiap kali kau meminumnya, itu menjadi peringatan akan daku. Percayakah saudara, cawan di tangan kanan saudara adalah persekutuan kita bersama dengan darah Yesus? Yang percaya katakan amin. Mari kita minum dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih. Mari naikkan ucapan syukur. Haleluya, haleluya, oh, haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir
Terima kasih Tuhan. Firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami tetap tinggal bersama dengan Engkau. Tetap kami berada dalam posisi kami, yaitu di dalam Engkau. Sebab posisi kami akan menentukan apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Posisi kami menentukan perlindungan dan pemeliharaan dalam hidup kami. Dan biarlah hari ini kami kembali diingatkan bahwa kami harus tetap dekat dengan Engkau. Sebab tidak ada tempat yang paling aman kecuali dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu telah disampaikan. Tubuh dan darah-Mu sudah dibagikan. Dan biarlah pagi hari ini pengurapan-Mu, kasih karunia dan anugerah-Mu yang melingkupi setiap jemaat Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dan Tuhan, mari aku berdoa buat setiap jemaat. Kekuatan dan perlindungan menyertai mereka. Pemeliharaan yang daripada Engkau menyertai mereka. Dan biarlah saat ini mulut mereka penuh dengan ucapan syukur. Karena di tengah-tengah kesulitan hari ini, mereka tetap terpelihara dengan sempurna. Mereka tetap makan dengan baik. Mereka tetap beristirahat dengan baik. Dan biarlah itu menjadikan kami penuh dengan ucapan syukur kepada-Mu. Karena pemeliharaan-Mu akan terus ada bersama dengan kami. Terima kasih. Dimanapun engkau berada, saudaraku, jemaat Tuhan, terimalah berkat. Abraham, Ishak dan Yakub menyertai engkau, memberkati engkau, melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia kepadamu, pemeliharaan, perlindungan, berkat Tuhan menyertai engkau, menyertai keluargamu, menyertai anak-anakmu, menyertai cucumu, menyertai pekerjaanmu, menyertai pelayananmu. Penyertaan Tuhan terus menyertai engkau sampai kedatangannya kali yang kedua. Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Yang sudah terima berkat, mari katakan bersama-sama. Amin. 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 Dan Yesus berkati saudara. Saudara yang mau dilayani lebih lagi, saudara bisa menghubungi kami melalui Messenger di Facebook dan melalui pesan-pesan pribadi melalui Instagram. Dan setelah ini juga akan ada siaran ulangnya, akan kita upload di YouTube. Saudara juga bisa mengikutinya di YouTube. Dan kita akan mengadakan sebuah, karena banyak pertanyaan yang disampaikan dan banyak hal yang perlu diketahui oleh jemaat, maka kita akan menghadirkan talk show. Untuk itu mungkin setiap saudara yang mau bertanya atau mau memberikan ide atau memberikan topik, tema atau whatever itu, saudara bisa berikan kepada kami melalui Messenger dan kemudian juga berikan melalui pesan pribadi di Instagram. Dan nanti kita akan segera adakan talk show ini. Dan nanti akan kita update waktu dan harinya buat saudara. Oke saudara, Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai kedatangan Kristus kali yang kedua. God bless you.